Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kita obrolan bermakna pada malam hari ini. Kita melanjutkan untuk poin kedua sampai ke-9 tentang syarat sahnya sholat. Obrolan bermakna, silakan Mbah Hendut untuk melanjutkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kemarin pernah ada tanya jawab, ya kan? Pernah tanya jawab tentang standar terendah bagi diterimanya seseorang atas sholat yang telah dilakukan. Menurut Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, standar terendah dari sholat itu ada 9. Kalau standar rendah itu sampai tidak ada, maka sholatnya belum bisa diterima. Lanjut. Kemarin sudah dibahas bahwa miftahus sholat adalah at-tuhur, yaitu berwudu. Kemudian tahrimuha sholat adalah at-takbir, yaitu waktu sudah mengucapkan Allahu Akbar, segala yang sebelum sholat halal di situ menjadi haram. Taslimuha adalah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan, rezeki kiri juga membaca begitu. Disitulah berakhirlah sholat. Kemarin sudah dibahas sampai kepada berwudu, yaitu miftahus sholat at-tuhur. Kemarin sudah dijelaskan cara berwudu yang memenuhi syarat adalah pertama mengambil air dengan membaca bismillah. Bismillah 1 kali, cuci tangan 3 kali. Sebab itulah kuncinya waktu berwudu. Jadi berwudu baca bismillah, cuci tangan barulah berwudu. Sing masalah wudu sudah kemarin Pak ya. Jadi untuk poin yang kedua. Poin kedua Nabi mengatakan idza kuntum ila sholati fa'as bikil wudu summa takbir kiblat. Nah, sekarang masalah kiblat. Kiblat. Jadi setelah berwudu kita hendak sholat itu pertama kita cari arah kiblat. Kiblat yang dimaksud adalah bukanlah ke timur atau ke barat, utara atau ke selatan. Jadi sholat itu menghadapnya harus ke kiblat. Kiblat adalah Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu wilayah radius 10 km yang melingkari itu bangunan Ka'bah itu. Bisa digambar. Nah, ini ada gambar. Ini Ka'bah. Jadi sholat arahnya ke sini bagi yang dekat dengan sekitar Masjidil Haram. Tapi kalau seperti wilayah Indonesia, maka arahnya ke daerah sekitar ini. Nah, inilah wilayah Masjidil Haram. Jadi misalnya di Indonesia, karena di Indonesia itu terutama sebagian itu ada di sebelah selatan garis khatulistiwa. Jadi dari ke barat miring agak ke kanan sekitar 25 derajat. Ya, nah, sekitar itulah 25 derajat dari situ. Jadi syarat setelah wudhu tadi, syarat kedua adalah idza kuntum ila sholati fa'asbil
bikin wudu kemarin sudah diterangkan ya, Ya, cara sudah. menyiapkan wudu. Terus wastaqbil kiblat, hadapkan wajahmu, badanmu ke arah Masjidil Haram, ke arahnya saja karena masjid itu tidak kelihatan. Ya kira-kira pakai kompas atau apa, kira-kira cari tahu lah bagi orang Teknologi lah. Nah, teknologi sudah canggih, sudah bisa itu. Secara khusus nanti dijelaskan secara khusus. Nah itu Setelah- seandainya gini Mbak Ndut, kita kan dalam keadaan sholat di hutan ataupun di tempat-tempat yang kita tidak bisa melihat arah kiblat dengan pasti, umpamanya di kebun. Nah itu cara menentukannya bagaimana Pak Ndut? Oh, kalau di kebun kita bisa lihat dari gerakan matahari. Matahari kalau bulan-bulan seperti Desember itu jelas dia ada di wilayah belahan bumi bagian selatan. Jadi arah kiblatnya agak ke sana sekian derajat. Jadi jauh kira-kira begitu, agak geser lah. Agak geser ke arah kiblat. Atau kita bisa bawa kompas. Bawa kompas, di HP kan banyak. Menentukan arah di situ, misalnya kompas kan ditaruh dimanapun juga. Di HP kan ada, di situ utara selatan ketemu. Nah, kalau misalnya urah ketaran berarti ditarik garis tegak lurus ke anu berarti ke arah barat. Nanti dari barat geserlah sekitar 25 derajat. Oh ya, paham kalau yang masalah kiblat. Kemudian tuh poin yang ketiga, Mbak. Oh, poin ketiga, setelah kiblat ditentukan, maka Nabi sekarang poin ketiga, idza kuntum ila surati fa asgil wudu summa takbir kiblat summa takbir. Nah, jadi sudah takbir berarti masuk ke tahrimuha sholat. Itu sudah masuk. Jadi setelah menghadap kiblat, setelah wudu menghadap kiblat, bilang Allahu Akbar. Nah, begitu kan. Nah, ketiga itu tentu niatnya, masalah niat sholatnya. Niat sholat sementara tidak saya bicarakan karena niat sholat itu ada di dalam hati. Tinggal niatnya apa, wajib atau tidak. Sedangkan dikatakan usolli fardhon itu kan lafaz niat. Yang dipentingkan niat adalah tujuan hatinya kemana. Nah, jadi tujuan niat pertama ya enggak usah ngomong-ngomong, ngomong kan juga boleh. Seperti ajar ulama musim soli fardhon dilapaskan lah. Tidak ada apa-apa. Cuma kita sudah tahu bahwa kalau sholat arahnya ke Masjidil Haram, tapi hati arahnya kepada Allah. Falyabudu robba hadzal bait. Sembahlah Allah dengan hatimu. Nah, jadi waktu sudah menghadap ke kiblat, memang aku sholat itu arahku ke Masjidil Haram. Ya toh, kalau yang dekat ke bait. Dari sini ke sini, dari utara ke selatan, dari sini ke sini ya. Nah, tapi dalam hati kita menyembah Allah, pemilik Ka'bah ini. Robba hadzal bait. Nah, robba hadzal bait. Jadi itu nama sembahyang. Jadi sholat menghadap ke arah Masjidil Haram, menyembahnya kepada pemilik Masjidil Haram yaitu Allah. Nah, jadi ketiga, sholat apapun tanpa dibuka oleh takbir maka sholatnya tidak akan sah. Misalnya sholat hari raya, langsung katanya hari raya kan sholat itu harus takbir 7 kali 3 kali, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Lah takbirnya pembuka sholat mana? Harus Allahu Akbar, membaca doa kita dulu baru menggunakan takbir. Tumo itu 7 kali, yang kedua kan 5 kali kan. Tapi jangan menghilangkan tahrimuha sholat. Tahrimuha sebut apa jenenge takbiratul ihram itu loh. Ihram artinya diharamkan. Setelah ini diharamkan barang yang sudah halal sebelum sholat halal sampai di situ menjadi haram. Sementara saja. Nanti kalau sudah salam baru menjadi halal lagi. Jadi itu takbiratul ihram bisa juga disebut takbiratul ula. Karena ada di pertama kali pembuka sholat Allahu Akbar.
Sudah, ketiga. Keempat. Kayak yang 4. Sekarang kau urutkan dari setelah sampaikan kan supaya ingat urut semua. Idza kuntum ila sholati fa asbil khusus summa takbil kiblat. Summa takbiru Allahu akbar. Summa qra ma tayassara minal Qur'an. Kemudian bacalah beberapa ayat Al-Qur'an atau Al-Fatihah. Nah, jadi sholat kalau tidak ada Al-Fatihah ya karena Al-Fatihah itu rukun, jadi bisa tidak sah. Walaupun di dalam hati ada solusi lain. Nabi aku tidak bisa Al-Fatihah, satu pun ayat tidak bisa. Betul, kamu belajar betul bisa, tidak bisa itu. Zamannya cerita zaman dulu, Nabi dulu. Maka solusinya, jalan keluar bagaimana? Fahmadillah fakabirhu wa tahlilu. Kalau memang kamu memang asli tidak bisa, maka setelah Allahu Akbar, maka bacalah Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu apabila sama sekali tidak bisa sama baca. tidak bisa, tapi kan bisa dia boleh menggunakan solusi itu. Keempat. Jadi solusi Al-Fatihah, sebagian ulama kan tidak sah orang yang sholat tanpa Al-Fatihah. Tapi mazhab Hanafi kan cuma ayat Al-Quran boleh. Mazhab Hanafi itu. Faqra ma tayassara minal. Bacalah beberapa ayat Al-Quran yang kamu anggap mudah. Jadi khusus mazhab Syafi'i harus pakai Al-Fatihah. Tapi solusi Nabi kalau memang sama kali tidak bisa, fahmadillah fakabirhu wa tahlilu. Bacalah Alhamdulillah, Allahu Akbar, kemudian la ilaha illallah. Itu sudah mencapai berapa tadi? 5. Pertama wudu sudah, kuncinya sholat, miftah sholat, zuhur. Kemudian summa takbil kiblat, summa takbiru, summa qra ma tayassara minal Qur'an. Sudah 4 ya? 5. Hah? 5. Sudah 5? Iya. Masa dalam? Iya. Ada tamu lagi nih. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, 1 wudu, kiblat, takbir, 4. Sekarang yang kelima. Nabi mengatakan, idza kuntum ila sholat fa asbiq wudu, summa takbil kiblat, summa takbiru, summa qra ma tayassara minal Qur'an, summa sujud hatta tatma'inna ruk'an. Jadi begitu sudah membaca selesai, kalau yang bisa Al-Fatihah beberapa surat langsung rukuk. Rukuk kemudian tumaknina. Jadi tenangkan diri karena sholat itu tawaskunun wa tawadu. Hati mengagungkan Allah. Jadi isinya rukuk begitu kan? Rukuk kan tahu kan? Ya. Rukuk. Tapi ada satu rukuk kira-kira sekedar lamanya membaca tasbih sekurang-kurangnya 3 kali. Sekitar lama. Kemudian ada tumaknina, kadang-kadang satu nafas dan turun nafasnya asma Allah. Tumaknina itu. Menenangkan diri. Jadi ada jeda. Jeda itu apa sih? Jeda, sak nganu apa jarak. Jadi jarak. Jarak untuk dari situ untuk jarak masuk ke rukun berikutnya. Itu jadi kelima ya. Idza kuntum ila sholati wa asbiqul wudu summa takbil kitab summa takbiru summa qra ma tayassara minal Qur'an summa sujud hatta tatma'inna raki'an. Kan rukuk. Sudah kan? Sudah rukuk. Sudah 5. Sudah 5 ya. Setelah rukuk kan bangun. Kemudian masuk ke sumarfa, bangkit dari rukuk. Hatta bukan pakai tanamina lagi. Tastawiya qaimah. Jadi habis rukuk berdiri begitu, tegakkan dulu ini.
tulang-tulang yang dua duduk kan belengkung. Mm-mm. Nah, dikembalikan lurus dulu. Maka tastawaya. Berdiri qa'iman. betul. Iya, berdiri betul. Tidak boleh seperti bungkuk. Coba kalau orang bungkuk boleh. Karena orang bungkuk kan suruh tegak nggak bisa, bungkuk terus. Jadi tegak dulu. Nah, kalau sunatnya kan baca Rabbana lakal hamdu kan. Terus ditegakkan dulu. Nah, terus sujud. Sujud sudah keberapa itu sujud? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo, Mas. Kemudian dari ruku benar-benar Rabbana iktidal sudah ya. Nah, iktidal sudah, tegakkan. Sumajud, urutkan. Satu, idza kuntum ila sholat fa'as bikil wudu summa takbilil kiblat summa takbiru summa qra' ma tayassara minal Quran terus sumarka kak ke ruko arka begitu maksudnya arka ruko sumarka diringkas sumarka gitu sumak itu kemudian atau lalu gitu loh sumarka terus ruko hatta tatma'ina rokiat. Jadi tenangkan dulu sekedar menahan nafas awal satu kali. Kedua, hembusan. Jadi jangan sia-siakan nafas kita. Harus nafas kita bernafaskan asma Allah. Walaupun tidak ada suaranya. Sudah itu yang berikutnya. Terus amin Allah Rabbana lakal hamdu itu kan. Setelah baca begitu. Terus luruskan dulu ini kan. Ya. Jangan sambil begini. Ngapain ini nanti nanti seperti harimu menerkam nanti sempat begini. Begitu. Sumasjud hatta tatma'ina sajidan. Jadi sujud. Ingat, sujud itu anggotanya 7. Jangan dikurangi, jangan dilebihi. Pertama anggota sujud itu pertama Telapak tangan. 2 telapak tangan. Terus 2 lutut. Iya kan? 2 lutut. 2 lagi ujung jari kaki, telapak kaki. Telapak kaki yang begini itu loh, kilo ini. Itu semua jari-jari, Mbak Nur. Ya, semua jari-jari. Kalau nggak bisa semua gimana, Mbak Nur? Nggak apa. Yang kalau nggak bisa, yang penting ada satu jari boleh lah. Yang penting ada. Kan ada orang yang memang nggak bisa. Kalau anda bisa, kalau saya bisa karena latihan lama. Oh, gitu. Jadi yang ketujuh adalah tempat sujudnya. Yang ketujuh anggota sujud adalah apa namanya, dahi dengan hidung nempel. Kening. Nah, kening. Jadi keningnya nempel terus. Ya, terus membaca bacaan tasbih sujud. Ya sekurang-kurangnya baca 3 kali ya subhana rabbil a'la. Bihamdi menyanyikan subhana rabbil a'la. Itu saja boleh 3 kali sekurang-kurangnya. Kemudian tatma'ina sajidan. Kan sujud, tatma'ina dulu sekedar tarik nafas dulu. Pokoknya sebentar lah menenangkan diri. Ingat, sholat itu tasawun apa tuh. Nah, terus bangkit dari sujud. Iktidal. Udah, duduk ada 2 sujud. Saya urutan lagi. Itu sudah keberapa ya? Gak usah pakai urutan lagi. Nah, langsung sumarpa. Bangkit dari sujud. Tatma'ina jalisan. Jalisan ini duduk. Jalisan ini bapak kemudian tatma'ina jalisan. Jadi sekedar tarik nafas dulu. Nah, gitu berhenti sebentar kan. Kemudian sujud lagi. Nah. Sumajud hatta tatma'ina sajidan. Tak sujud kan, 2 kali sujud. Terus bangkit dari sujud lagi. Sumarfa tatma'ina jalisan. Dari situ sudah dapat 1 rakaat. Kalau melanjutkan mulai Allahu Akbar lagi. Terus berikutnya berikutnya sepertinya. Nabi mengatakan
Sumas al zalika fi sholatika kuliah. Semua sholat harus pakai target seperti itu. Kurang dari situ, maka sholatnya belum diterima. Contoh, Nabi pernah mengatakan bahwa nanti akan ada seorang laki-laki sudah 60 tahun. Sudah sholat, belum diterima satu pun sholatnya. Gara-gara masalah rukuknya enggak benar, sujudnya tidak benar. Alhamdulillah, sudah 60 tahun Tahun-tahun belum ibadah. diterima. Nah, dia begini, waktu rukuk, Allahu Akbar rukuk, ya sudah baca panjang tanpa tatmaina rokian. Dia sujud subhana rabbiyal azim, yang subhana rabbiyal azim. Terus tidak berhenti, tatmanya nenangkan diri dulu. Terus sami Allahu liman hamidah. Masih keadaan posisi miring, belum ditegakkan badan, berdiri tegak, langsung sujud. Jadi kayak ayam begini. Set, jeruk. Maka walaupun sudah sholat selama 60 tahun, niatnya ikhlas, belum diterima salah satu pun belum ada terima. Ada juga yang sujudnya nggak betul. Wah, bersujud nempel, siku ikut nempel. Wah, nggak boleh. Sujud ini bukan anggota sujud, jangan sujud kan ini telapak. Kalau sujud itu menurut yang didahulukan yang mana dulu, antara kaki atau tangan dulu yang menyentuh? Sujud karena anggota sujud itu apa? Tujuh kan? Nah, jelas karena kita itu sedang berdiri mau sujud, jelas napak kaki dulu sih. Kaki dulu yang turun berarti maksudnya? Enggak, kakinya kan sudah melekat. Lutut ini maksudnya? Melekat kan sudah melekat. Ya. Kakinya melekat kan sudah berdiri. Jelas kaki dulu lah. Masa sujud anunya dulu, nanti kejungkir balik, ini nanti bencong. Langsung tangan, kalau tangan dulu gitu. Sujud setengah jongkok, langsung tangan ditapakkan situ. Kalau lutut turut, Nabi mengatakan kalau sujud jangan seperti unta liar. Jungkolnya dulu, celat, duh. Jadi begini Bandut, itu penting nanti ada praktek sholat. Kalau begitu kan, yo kalau sudah 60 tahun ibadah, sholatnya nggak diterima sia-sia ya. Nauzubillah. Ya makanya dia suka pelajari yang sempurna-sempurna, target yang 9 nggak dilakukan, ya salahnya sendiri. So, pakai aturan yang macam-macam. Wah, terima kasih Bandut penjelasannya. Belum selesai. Belum. Yo, tadi sudah sampai 9 syarat. Jadi ulang lagi. Ulang lagi ya, supaya ingat 9. Oh iya. 9 kalau sibat ada, siap-siap. Oh iya. 9 ini kalau tidak ada di dalam sholat apapun, di sholat 3 kuliah, kalau sampai 9 ini tidak ada, walaupun lainnya ada, sholatnya belum bisa diterima oleh Allah SWT. Apalagi 9, sedang satu rukuk atau satu sujud aja 60 tahun belum diterima. Apalagi 9. Ayo ulangi. Iza kuntum ila sholati fa'asbihil wudhu. Itu ya. Suma takbilil kiblat. Ya. Suma takbiru. Ya. Suma ma fakro mata ila saram minal Quran. Quran. Suma jud hatta tatma. Sumarka rukuk kan arka kita. Sumarka hatta tatmaina rokian. Tenangkan dulu dalam rukuk. Terus sumar pak bangkit dari itu tastawiyah ko iman hatta sampai tingkatan tastawiyah iki tegak, tulang-tulang belakang kembali ke tempat semula, tastawiyah ko iman. Kemudian sumasjud hatta tatmaina sajidan, bangkit sumar pak hatta tatmaina jalisan. Kan duduk, tenangkan dulu. Baru sujud lagi. Sumasjud hatta tatmaina sajidan. Sumarfa hatta tatmaina jalisan dulu. Kalau melanjutkan, Nabi nganokan semua sholat, apakah itu sholat wajib ataupun sholat sunat, harus pakai target seperti itu. Standar. Iya, standar terendah. Ada 9 itu. Iya, ada terendah. Nanti ada standar rukun.
12. Oh. Nah, ini standar terendah. Ah, Ada nanti standar rukun, yaitu pokoknya kalau sholat, kalau rukunnya tidak ada rukunnya tidak sah. Ada standar sunat muakkad, ada sunat hayat. ada yang bilang gini Mandut, pokoknya Tuhan yang tahu. Tapi kalau nggak ngikuti petunjuk baginda Rasul ya nggak diterima sholatnya. Ya iya, wong Nabi ngomong kalau sholat seperti aku sholat, solu kama ro'aitumuni usolli. Jadi tidak boleh sholat ngarang sendiri. Harus ada informasi as-sunnah. Sunnah itu as-sunnah taulah. Sunnah dengan hati selain. Kalau as-sunnah itu contoh Nabi, sabda Nabi, takrir Nabi, ham Nabi, hamnya angen-angen Nabi. Jadi kalau hadis namanya sabda Nabi. Kalau yang dicontoh Nabi itu namanya solu kama ro'aitumuni usolli. Jadi nanti ada sholat, bagaimana sholat mengikuti contoh Nabi besar Muhammad SAW. Lebih sulit lagi. Ada peraturan lahir, ada peraturan baik, ketenangan. Jadi menyangkut ilmu syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Kalau ini enggak, yang bisa dilihat dari mata untuk orang awam. Kalau tidak persulit begitu, dia malah tidak sholat. Sulit. Jadi pesannya Bandut untuk semua yang nonton channel ini, jadi standar yang terendah itu harus ada, kemudian boleh ditambah misalnya. Tapi yang penting ini sambil belajar sambil melaksanakan. Oh iya. Cuma karena ruang sempit saya memberi contoh susah. Iya. Maklum pondok Bandut ini sempit ya. Cuman satu kamar tidur, empet-empetan dan dapur. Mudah-mudahan obrolan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hari ini. Jangan lupa untuk episode yang berikutnya kita bisa praktek sholat. Oh iya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.